Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Saya Mas Official. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan kendaraan berbahan listrik dan kendaraan berbahan bakar bensin ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu fi ma'ra'atiz zaman, pertarungan dua legenda, motor listrik versus motor bensin. Yang satu somat lakin kowi, diam tapi kuat. Yang satunya lagi yasrohu mislul asad, suaranya berisik seperti singa ya guys ya. Hal nadkhulu asrul jail jadid amnab kofil qadim, apakah kita memasuki era baru atau tetap di masa lalu ya guys ya. Fasten your seatbelt, syaddul hizam, gaspol ya guys. Wala tansu al basmalah, dan jangan lupa ya guys ya, kita membaca basmalah ya guys ya, agar pembahasan ini bisa berkah ya guys ya. Astagfirullah. Kita akan membahas satu diam-diam menghanyutkan dan yang satu bikin dunia berasap ya guys ya. Yalah nabda, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Hari ini kita akan membahas Battle of the Century, motor listrik versus motor bensin. Yang satu futuristik, yang satunya lagi klasik ya guys ya. Yang satu eco-friendly, yang satu ya friendly sama tukang bensin ya guys ya. Apakah ini era baru kendaraan ramah lingkungan, atau kita tetap setia sama suara knalpot yang bikin tetangga kaget ya guys ya? Hehe, pernah bingung mau beli motor listrik atau motor bensin? Tenang, kita bahas perbedaannya dengan gaya santuy tapi tetap edukatif ya guys ya. Motor bensin ya guys, suaranya itu ya berisik, kita tahu sendiri ya, brem 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 brem. Sedangkan motor listrik suaranya krik krik krik. Ini nyala apa enggak kan gitu kan, gak ada suaranya. Kesimpulannya, motor bensin lebih berisik kayak tetangga yang hobi gosip, sedangkan motor listrik lebih santai kayak anak indie yang suka kopi senja ya guys. Dari segi isi daya dan isi bensin ya guys ya, pengisiannya sendiri, motor bensin itu ketika ngisi itu cepat banget, tinggal colok, bayar, kelas, dan gaspol lagi. Sedangkan motor listrik masih 30%, lama banget, kayak nunggu balasan chat dari gebetan kita ya guys ya. Bensin lebih cepat pengisiannya, sedangkan listrik butuh waktu, cocok buat yang sabar atau yang jomblo kelamaan ya guys ya. Secara perawatan, motor bensin, wah ini harus ganti oli, ganti busi, ini filter ini astaga mahal semua. Sedangkan motor listrik lah kok kayak power bank raksasa ya, tinggal ngecas gitu. Motor listrik lebih simpel dan murah buat perawatan. Dari segi tenaga dan kecepatan, motor bensin brum langsung gaspol, sangat cepat. Sedangkan motor listrik wush. Motor listrik lebih cepat akrasinya, kayak mantan yang cepat move on ya guys ya. Sedangkan motor bensin lebih lama akselerasinya, tapi lebih cepat motor bensin. Dari dampak lingkungan, motor bensin ya membuat membuat batuk karena polusinya nambah, nyesel nggak pakai masker kan gitu. Sedangkan motor listrik bersih bro, udara jadi lebih sehat. Kesimpulannya, motor listrik lebih ramah lingkungan, cocok buat yang pengen hijrah ke gaya hidup yang lebih hijau ya guys ya. Bro, lu kira motor listrik itu teknologi baru? Salah nih ya. Kita akan membahas sejarahnya. Siapa yang lebih duluan lahir, motor listrik kah atau motor bensin? Kita bahas motor listrik dulu. Motor listrik ternyata lebih tua guys daripada motor bensin. Motor listrik ditemukan tahun 1830-an. Waktu listrik masih dianggap perkara yang aneh atau sihir ya guys ya.
Motor listrik pertama dibuat oleh Thomas Davenport di Amerika dan Gaston Plan di Perancis. Tapi ya jalannya pelan, baterainya gede banget dan ngecasnya wah lebih lama dari nunggu balasan cat dari gebetan ya guys ya. Sedangkan motor bensin baru muncul belakangan, yaitu tahun 1885, berkisar 50-an tahun lebih setelah motor listrik ya guys ya, yaitu dari seorang Jerman bernama Gottlieb Daimler bikin motor bensin pertama. Bentuknya kayak sepeda kayu pakai mesin, tapi motor bensin ini bisa jalan jauh tanpa perlu ngecas, makanya makin populer dibanding motor listrik yang berat sekali. Motor listrik hampir punah pada awal tahun 90-an karena saking ribetnya itu tuh, saking ribet charger, terus mesin listrik pada saat itu kan besar banget, jadi kalah saing dengan motor bensin. Kenapa? Karena bensin lebih gampang dicari, sementara listrik masih ribet dan mahal. Semua orang pilih motor bensin akhirnya, dan motor listrik pun dilupakan, ibarat mantan yang udah move on duluan ya gitu. Namun motor listrik comeback di abad 21, yaitu tahun 2000-an, ketika bensin makin mahal, polusi makin parah, bumi makin gerah. Para insinyur akhirnya berpikir, gimana kalau kita bikin motor listrik lagi? Dan akhirnya boom, muncul motor listrik modern yang lebih canggih, baterainya tahan lama dan bisa untuk ngebut. Sekarang semua pabrikan besar ikut-ikutan bikin motor listrik. Jadi siapa yang lebih tua kan motor listrik, tapi siapa yang lebih terkenal duluan, yaitu motor bensin. Secara global, motor bensin masih mendominasi pasar sepeda motor hingga saat tahun 2023. Penjualan motor secara keseluruhan mencapai sekitar 106,8 miliar US dollar. Sedangkan pasar motor listrik diperkirakan hanya bernilai 11,3 miliar US dollar. Ini menunjukkan bahwa motor bensin masih lebih populer dibandingkan motor listrik. Namun, minat terhadap motor listrik menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pasar motor listrik diperkirakan akan tumbuh dengan lebih 3,5% antara 2024 dan 2032, didorong oleh kesadaran akan lingkungan dan inovasi teknologi. Di sisi lain, pasar sepeda motor secara keseluruhan diperkirakan akan tumbuh dengan 8,5% dalam periode yang sama. Secara geologi, Asia Pasifik mendominasi penjualan sepeda motor, termasuk motor listrik, dengan pangsa pasar sekitar 82,2% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh populasi yang besar penduduknya dan meningkatnya pendapatan di negara-negara seperti China dan India. Meskipun saat ini motor bensin masih lebih diminati, tren global menunjukkan pergeseran menuju motor listrik didorong oleh inovasi teknologi dan kesadaran akan keberlanjutan lingkungan dari unsur penghijauan. Dari segi harga, motor listrik dan motor bensin punya perbedaan yang cukup mencolok. Berikut kita akan membandingkannya. Harga motor bensin umumnya lebih murah ya dibandingkan motor listrik dengan spesifikasi yang setara. Contoh, motor bebek bensin standar di Indonesia bisa dibeli mulai harga 15 juta hingga 20 juta. Motor sport atau skuter premium bisa mencapai 30-50 juta. Sedangkan motor listrik harga awalnya lebih mahal karena teknologi baterai yang canggih. Contoh, motor listrik di Indonesia sekitar 20-60 juta, tergantung model dan
kapasitas baterai. Kesimpulan, motor bensin lebih terjangkau untuk pembelian awal. Kemudian kita membahas biaya operasional ya guys ya, antara BBM dan listrik. Contoh motor bensin, konsumsi bensin sekitar 40-50 km per liter. Jika harga bensin 13.000 per liter dan dalam sebulan menghasilkan 10 liter, biaya bensin sekitar 130.000 per bulan. Sedangkan konsumsi listrik sekitar 1,5 untuk 60 km. Jika tarif listrik rumah 1.500 per listrik itu, maka biaya per bulan sekitar 45.000 sampai 50.000 untuk jarak yang sama ya guys. Kesimpulan, motor listrik lebih hemat untuk biaya harian. Sedangkan perawatannya sendiri, motor bensin itu harus ganti oli secara rutin per bulan sekitar 50-100.000. Kemudian ada servis rutin seperti busi, filter udara, rantai dan lain sebagainya. Total biaya perawatan bisa 300-500 per tahun. Sedangkan motor listrik tidak butuh oli, busi atau filter udara. Perawatan lebih murah, hanya perlu cek baterai dan sistem listrik. Biaya tahunan bisa di bawah 100.000. Motor listrik di sini lebih murah dalam perawatan jangka panjang. Sedangkan umur dan penggantian baterai. Motor bensin, mesin bisa bertahan lebih dari 10 tahun asalkan dirawat dengan baik. Sedangkan motor listrik, baterai bisa bertahan 5-8 tahun. Tapi kalau rusak harganya mahal. Harga baterai bisa mencapai 5-15 juta tergantung kapasitasnya. Kesimpulan, motor bensin lebih tahan lama, sedangkan motor listrik bisa jadi lebih mahal kalau harus ganti baterai. Kemudian dari subsidi pemerintah atau insentif. Beberapa negara termasuk Indonesia memberikan subsidi untuk pembelian motor listrik. Subsidi bisa mencapai 7 juta per tahun untuk motor listrik tertentu. Motor listrik juga dapat insentif pajak dan gratis biaya parkir di beberapa daerah. Jadi kalau dapat subsidi, motor listrik bisa lebih murah dan menarik. Kesimpulan akhir, kita bisa melihat antara motor bensin dan motor listrik. Harga beli motor bensin lebih murah, sedangkan motor listrik lebih mahal jika tanpa subsidi. Sedangkan biaya harian motor bensin, biaya harian lebih boros, sedangkan motor listrik lebih hemat. Dari segi perawatan, motor bensin perawatannya lebih mahal karena harus ganti oli, servis dan lainnya, sedangkan motor listrik lebih murah. Dari umur mesin atau baterai, motor bensin bisa lebih dari 10 tahun, sedangkan baterai harus diganti dalam 5-8 tahun. Yang terakhir, motor bensin tidak ada insentif pemerintah, sedangkan motor listrik ada. Jadi bisa subsidi ya guys ya. Jadi kalau mau murah di awal, motor bensin lebih menarik, tapi kalau mau irit dalam jangka panjang dan ramah lingkungan, motor listrik lebih menguntungkan. Subhanallah wa bihamdi. After saying of all the difference, the choice is yours. Do you want an electric bike that sound like VL? Kendaraan yang tidak berisik tetapi sangat kuat, atau or a gasland bike that towi lakin masih aja kuat tapi berisik, strong but noisy. Mana yang kalian pilih? Teknologi modern atau kekuatan klasik? Ayyuhuma tafadil, at-tifniyatu al-hadisah am turasul qadim? Which one do you prefer, modern technology or classic power? Yang jelas, kullu syai' lahu mazaya wa uyub. Everything has pros and cons. Setiap sesuatu itu pasti ada kesesatannya guys. Yaitu motor listrik lebih hemat dan ramah lingkungan, motor
jauh, one thing is clear: electric way save money and the environment. Gasoline bike are still more flexible for long trip. Jadi, anta takulu ana asma. You tell me, I'm listening. Kamu yang berkata, saya yang mendengarkan. Tim motor listrik atau tim motor bensin? Komen di bawah ya. So, you tell me, I'm listening. Are you tim electric or tim gasoline? Komen below. Dan jangan lupa, istarok fil konah. Pencet tombol subscribe atau pencet tombol al-ijab atau like dan share ke teman-teman kalian. And don't forget to subscribe, hit the like button, and share this video with your friend. Kalau enggak ya guys ya, motor lo tiba-tiba mau kepas lagi buru-buru. Enggak bercanda. If not, your bike may suddenly break down when you in a hurry. Oke, yalah ya habibi, let's go, yalah ya habibi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.